Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Hayya ikhwan wal akhwat. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semua yang sakit di antara kita dan mereka semua Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang menjalani masalah dan musibah semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Teman kepada Allah untuk kita dan mereka semuanya, kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kesentausaan, juga penjagaan, perlindungan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah selalu berikan kepada kita semua perlindungan yang abadi, yang selama-lamanya, perlindungan dari hal yang tidak baik, perlindungan dari hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak kita harapkan semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri umil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي وفي هذا اليوم وفي هذه الليلة نود أن نتعلم مقالة جديدة ونترجمها من الإندونيسية إلى العربية. Pada malam hari ini, Bapak Ibu semua, kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita dan malam hari ini kita membahas makalah baru atau teks yang baru yang saya sudah forward ke grup Uslub WhatsApp. Bapak Ibu boleh tengok ya. Kita akan belajar teks ini. Teks ini teks yang masih baru ya, sehingga kita belum pernah mempelajari ini bersama-sama. Tapi sebagian kalimat dan uslub insya Allah sudah kita pernah pelajari dan kita akan coba membahas bersama-sama. Sekaligus juga nanti kita berlatih. Kita tidak selesaikan satu waktu, tetapi kita akan sampaikan pelajarannya, kemudian kita akan berlatih mencoba membuat kalimat sesuai uslub yang ada pada teks ini. Baik, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu, mohon izin ya. Whiteboard. Oke. الآن نحن في يوم الأحد يوم الأحد التاريخ تاريخ كم هذا؟ تاريخ 18 التاريخ 18 من مايو سنة 2045 المطابق أو الملائم أو المناسب بالتاريخ 19 من ذي القعدة سنة 1446 Hijriatan. Sudah. Nah, dalam teks yang saya sudah share, yang saya sudah forward ke grup, di sini ada beberapa kata yang mungkin kita akan terjemahkan dahulu ya. Ada kata seandainya. Ini ada pada chapter, pada judul ya. Seandainya. Seandainya itu kalau kita menggunakan bahasa Arab, maka boleh kita gunakan lau. Lau. Lau kuntum. Lau kuntu to'iron. Dan seterusnya ya. Lau. Lau itu seandainya. Atau andai kata, atau andaikan. Itu sama. Pengandaian. If. Kalau bahasa Inggris ya. Seandainya. Kemudian kalau seandainya tidak, seandainya terus ditambah dengan negatif, seandainya tidak, maka lau la. Oh, laula. Lau seandainya la tidak. Jadi laula seandainya tidak. Laula. Seandainya tidak atau seandainya bukan sama. Adapun niscaya sebenarnya tidak ada kata khusus, tetapi kalau diawali oleh lau maka gunakan lam taukid la. Itu niscaya. Niscaya itu apa ya? Pasti kalau dalam bahasa Indonesia itu pasti. Orang Indonesia biasa menggunakan kata niscaya kalau setelah seandainya. Niscaya, seandainya saya, niscaya gitu. Atau seandainya saya, maka. Tetapi yang banyak juga digunakan kata niscaya. Dan niscaya itu pasti, sesuatu yang pasti. Kemudian, nah meskipun ini sebenarnya ada banyak. Tapi sini saya boleh tulis misalnya wa in kana atau boleh mahma kana.
Mahamakana. Kemudian apalagi? Apalagi bahasa Arabnya adalah la siyama. La siyama. Kemudian selain itu saya tulis di mana ya? Sebentar, sudah habis tempatnya. Saya coba tulis di samping kanan. Selain itu, boleh bijani bidzalika. Bijani bidzalika. Bijani bidzalika. Janib itu kan di sisi. Nah, zalika itu. Jadi bijani bidzalika selain itu. Nah, ini mufradat yang bisa kita gunakan untuk membahas pelajaran kita pada teks yang baru ini ya. Baik, nabda fi takwini al-jumal atau fi tarkibil jumal al-mawjudah fi hadhihi as-safha wa fi hadhil maqalah. Saya tulis dahulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar sebentar. Kenapa loncat? Oke. Seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifat, nah, niscaya, ini hadis Nabi ya, niscaya kalian akan mampu berjalan di atas lautan dan gunung-gunung eh, akan sirna. Sirna itu lenyap, hilang, dan sirna oleh doa kalian. Nah, ini bahasa Indonesianya terjemahannya ya. Nah, bagaimana bahasa Arab dari hadis Nabi ini? Nah, karena ini ada hadis Nabi, tentu saja kita tidak bisa membuat sendiri, kecuali kalau kita ingin menjelaskan. Tapi kalau kita membuat kalimat dengan bahasa kita sendiri boleh, tetapi itu nanti bukan sebagai hadis Nabi ya, tapi sebagai kalimat kita, hanya saja konsepnya dari Rasulullah. Baik, saya akan tuliskan sebelah kanan, saya akan langsung tuliskan saja. Qala Rasulullah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian mengenal Allah. Nah, seandainya tadi kita menyebut apa? Lau. Lau. Kalian mengenal bahasa Arabnya apa? Arifu, Ah, marifu. ya. Now, Arafah. Ma'rifah. ya Arafah. arifu. Arafah. Arafan. No, arafan. Nah, perlu diketahui setelah lau itu selalunya menggunakan fi'il madhi. Oke. Oh, Arafah. Jadi kalau kalian mengenal, maka bahasa Arabnya bagaimana? Lau ta'rifu. Harus menggunakan fi'il madhi. Oh, fi'il madhi. Lau arafah. Lau Ustaz. Kalian mengenal. Domirnya kalian. Kalian tuh ramai ke satu, Ustaz? Banyak. Kamu ramai. Oh, ramai.
ta'rifu, arafu, arif, arafa, Fi'il araf, madhi. fa'araf. Kalian itu apa domirnya? Apa dia, Ustaz? Kalian itu apa domirnya? Kalian. Kalian tuh maksudnya apa, Ustaz? Saya tak faham. Kalian itu kamu ramai, kamu ramai. Laki-laki. Kamu, Ustaz, tum. Antum. Antum. Kau lau araftum. Nah, Alah, begitu. yang madhi. Jadi ingat, ini sekaligus kita belajar caranya ya. Kalau kita menggunakan kata seandainya, andai kata, maka gunakan kata lau. Dan sesudah lau itu mesti menggunakan fi'il madhi, bukan mudhari'. Nah, mengenal bahasa Arab itu arafa ya'rifu. Sedangkan kalian berarti antum. Domirnya antum. Berarti kalau kalian mengenal, maka arafa kita tukar menjadi domir antum. Arafa menjadi lau. Araftu. Araftum. Begitu cara menganalisisnya. Lau araftum. Seandainya kalian mengenal, siapa yang dikenal? Allah araftum. Lau araftumullah Araftumullaha. Ya, diwasalkan di waktu. atau hi atau ha. Allah jadi maf'ulun bih. Maf'ul bi, maka lau araftumullaha. Yes. Ya, Fathah. semua patah karena maf'ul bi kan? Nah, Oke, lau araftumullaha. Nah, bagaimana ungkapan dengan sebenar-benar ma'rifat? Nah, ini saya perlu sampaikan saja. Lau araftumullaha haqqa. Bacanya boleh lau araftumu ya. Lau araftumullaha Nah, haqqa Allah sebenarnya haqqan. ma'rifatihi. Haqqan ma'rifat. Haqqa ma'rifati mudhaf. Ma'rifati. Haqqa ma'rifatihi. Haqqa ma'rifati adalah terjemahan dari dengan sebenar-benar ma'rifat. Boleh juga diterjemahkan dengan sebenar-benar mengenalnya. Dengan sebenar-benar pengenalannya. Atau dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Atau dengan pengenalannya yang sebenar-benarnya. Banyak. Bisa kita buatkan contoh terjemahannya. Tapi bahasa Arabnya adalah haqqa ma'rifatihi. Lau araftumullaha haqqa ma'rifatihi. Ini pengandaiannya. Seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat. Nah, apa yang akan terjadi kalau seseorang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifat? Niscaya, tapi pasti ini gunakan la. Nah, ya. Niscaya gunakan la, betul? kamu. Kalian akan mampu berjalan. Berjalan bahasa Arabnya apa berjalan? Staro. Atau masya. Yang digunakan adalah masya. Masya yamshi. Rumpun 4. Masya yamshi roma yarmi begitu. Jaro yajri hama yahmi jana yajni baka yabki atayati. Nah, kalian berjalan. Berjalan masya. Kalau kalian berjalan, Tamshun. nah baik. Karena lau araftum menggunakan fi'il madhi, maka jawabannya niscaya harus gunakan fi'il madhi juga. Lama syai apa? Syaitu. Nah, masa domir huwa, kalau antum berarti lama syaitum, betul tidak? Betul. Lama syaitum. Masa itu masaita masa. Masa itu masaiti masat. Masaina masaituma masaya. Masaina masaituma masata. Masaina masaitum masau. Masaina masaitunna masaina. Begitu. Niscaya kalian mampu berjalan. Lama syaitum. Cukup bahasa Arabnya lama syaitum saja. La niscaya. Masaitum kalian berjalan. Saya terjemahkan menjadi niscaya kalian akan mampu berjalan. Di atas. Di atas lautan. Halal bahri. Kalau bahrun itu satu laut. Bahrun. Kalau lautan berarti banyak laut. Jauh dari laut. Di atas lautan satu. Bihar. Ada bihar. Bahur. Lautan ke?
Di atas lautan Buhur. je. Di atas. Alal buhur. Oh, buhur. Oke. Alal buhur. Ya, sebetulnya bahrun itu jamannya banyak. Boleh biharun, Ya. boleh abhurun, boleh buhurun, Oke. boleh juga baharun. Tetapi dalam hadis ini Rasul menggunakan kata alal buhuri. Alright. Ya, alal buhuri. Bukan bukan kha ya, bukan bukhur tapi buhur, ha. Ya. Kalau bukhur Pedas. berarti itu kemenyan. Oh. Kemenyan. Apa kemenyan? Dupa. Apa ya kalau Dibakar Ustaz yang disebut bukhur tu. Bukhur tu bukan tu tempat Mewangi itu Ustaz. Mekah tu kan pakai bubur. Ya, di Mekah itu kan ada, kalau di hotelnya kan ada pembakaran dari kayu itu, lalu ada asap yang keluar kan, Ya. bukhor, bukhor, bukhor itu asap, bukhor. Nah, kemudian eh, apa menjadi bukhur. Nah, itu bukhur itu jamak ya, bukhur. Artinya asap. Jadi kayu dibakar sehingga mengeluarkan asap dan asapnya itu wangi kayu begitu. Hmm. Kalau di Indonesia itu sebutnya kemenyan, Hmm. Ya. kemenyan. Kemenyan. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tak? kemenyan Singapura pun diguna kemenyan juga. Maka dulu saya tinggal di kampung dulu malam Jumat selalu bakar kemenyan. Ya itu, Ya. kemenyan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Nusantara, atau juga ada yang baca yang menyebut dupa. Nah, kalau di Arab itu menggunakan istilah bukhur, asap, bukhur. Itu kok, Oh lah, paham Pak, paham. kok ya, bukhur. Nah, Ya. adapun laut itu bukan kho tapi ha. Jadi alal Ya, buhur. hak cili, hak pedas. Ha cili betul, ha kecil. Ha, ha pedas ya, Ya. ha pedas. Jadi alal buhuri, alal buhuri. Kalau alal bukhur berarti di atas asap, Hmm. di atas kemenyan. Ya. Lama syaitum alal buhuri. Niscaya kalian akan mampu berjalan di atas lautan. Hmm. Kemudian dan gunung-gunung akan sirna. Sirna itu hilang. Hilang. Hmm. Wal jibali. Wala zalat. Hah? Wala zalat. Zalat. Zala ya zalu. Oh, yang tu hilangnya. Wa atau la lam taukid seperti lama syaitum. Hmm. Wala zalat. Zalat itu dari hiya. Dari kata zala artinya hilang atau sirna. Hilang, lenyap, sirna, apalagi. Yang zihab tu Ustaz hilang. Sirna bahasa Melayu digunakan tidak dalam bahasa Melayu? Ada. Sirna, Sirna. lenyap, paham Bapak Ibu ya? Paham, lenyap. Hmm. Sirna, lenyap, hilang itu maknanya sama. Hmm. Walazalat. Kenapa menggunakan ta sukun? Karena ini hiya. Jamak. Ya. Jamak. Apa yang hilang? Walazalat bidu'aikum. Bidu'aikum. Ya. Bidu'aikum. Bidu'aikum. Ya. Apa yang Ya. hilang oleh doa kalian? Al-jibalu tuh. Al-jibalu ini paknya dari zalat. Hmm. Nah, ini yang sabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law araftumullaha haqqa ma'rifatihi lamasyaitum 'alal buhuri wa lazalat bidu'aikum al-jibalu." Boleh kita baca bidu'aikumul. Boleh. Wasalkan. Bidu'a diwaso ya, bidu'aikumul jibalu. Al-jibalu kenapa dhamma? Karena menjadi fa'il dari zalat. Oke. Nah, secara uslub nanti kita akan berlatih menggunakan kata lau. Nanti ini kita akan berlatih lau ya. Dengan ini la. Lau. Lau ini dalam bahasa Arab disebut dengan harfut tamani. Harfut tamani. Arab ya Ustaz. Pengandaian. Pengandaian. Ni. Pengandaian ya.
Nah, sedangkan la itu adalah lamut taukid ya. Lamut taukid, huruf taukid ya, penguat. Makanya niscaya, pasti. Lamut taukid. Nah, ini yang akan kita berlatih nanti menggunakan lau dengan la. Lau harfut tamanni dan la harfut taukid. Lau dengan la itu pasangan. Pasangan itu artinya tidak boleh terpisah. Kalau ada lau, maka di situ ada la. Kalau ada lau, maka di situ ada la gitu ya. Meskipun la tidak hanya diawali oleh lau, tetapi kalau ada lau, maka sesudahnya mesti diikuti oleh la. Seandainya niscaya begitu. Itu dari segi uslub. Dari segi sorof, Bapak Ibu tadi sudah oke ya, Mas Yaitum dari kata Masya, harokatnya Masai ala buhuri jar majrur sudah tahu, sudah paham. Al jibalu ini fa'il dari zalat juga sudah kita jelaskan. Alhamdulillah. Nah, sekarang dari segi makna Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kita sudah bisa pahamkan dari bahasa Indonesianya ya. Seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, niscaya kalian akan mampu berjalan di atas lautan dan gunung-gunung akan sirna oleh doa-doa kalian. Jadi menurut hadis ini, kalau seseorang mampu mengenali Allah, mampu makrifat kepada Allah, mampu mengetahui, mengenali dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, maka apa yang terjadi? Maka seorang itu atau seseorang itu akan bisa berjalan di atas lautan kalau dia mau. Kalau dia mau, maka dia bisa berjalan di atas lautan. Manusia biasa ada tidak yang mampu berjalan di atas laut? Mana boleh Ustaz, tenggelam lah. Tenggelam. Kecuali kalau kita naik kapal laut, Hmm. jalan-jalan di atas kapal, Ya. di atas bakhira, di atas ship atau di atas apa boat ya. Ya. Nah, yang dimaksud oleh hadis ini bukan berjalan di atas kapal laut, tetapi berjalan di atas air laut. Ya. Seperti Hasan Basri lah. Hasan Basri. Nah, kita dengar kan, pernah dengar cerita-cerita gitu kan, kisah-kisah orang terdahulu ya. Ya, Pak. Nah, itu adalah orang-orang yang diantaranya sudah ma'rifat Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifat. Dia yakin Ustaz, dia yakin kalau izin Allah dia boleh jadi. Nah, dan bukan hanya di atas lautan berjalan, bahkan walazalat bidu'aikumul jibal. Dengan doanya, kalau dia berdoa, maka gunung bisa hancur oleh doanya. Wow. Lenyap itu maksudnya hancur, sebab hilang. Karena hilang, Iya. bukan hancur berarti hilang gunungnya. Berubah Ya. jadi dataran, Masya, dataran, maaf, menjadi dataran. jadi dataran. Masya Allah. Masya Allah. Nabi Sulaiman mampu mengendarai angin ya. Iya. Nah, artinya sebenarnya berjalan di atas lautan, kemudian bisa menghilangkan gunung itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Iya, betul. Nah, ini hanya contoh saja bahwa kalau orang sudah marifat Allah dengan sebaik-baiknya marifat, maka dia akan mendapatkan apa namanya keajaiban-keajaiban. Di antaranya berjalan di atas lautan, bisa melenyapkan gunung, atau mungkin yang lain-lain yang kita tidak paham. Mungkin juga bisa mengendarai angin, gitu. Seperti Nabi Sulaiman begitu ya. Atau Iya, yang Pak. lain-lain mungkin bisa menembus bumi. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Iya. tentu saja ini sesuatu yang buat saya pribadi ketika mendengar hadis ini luar biasa ini pengaruhnya. Masalahnya siapa di antara majority manusia yang memiliki ma'rifatullah dengan baik, dengan sebenar-benarnya, tentu saja hanya sedikit orang begitu ya Bu ya, Ibu Bapak ya. Ya, aulia Allah ya. Ya, aulia Allah, para wali Allah. Ya, Nabi juga termasuk orang-orang yang Allah cintai, yang Allah kasihi. Kalau mereka mau dengan izin Allah, maka Allah akan kuasakan kepada mereka kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan manusia, di luar nature manusia. Ya, Nah, ajaiban. ini dari hadis Nabi. Uslubnya saya ambil dari hadis Nabi. Ayat Quran pun ada Ustaz, yang Ustaz ajar lau mesti ada lah tu.
Iya, contohnya apa, Bu? Suratul Kahfi Ustaz ayat 109 tu. Coba bagaimana? Lau? قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر Oh, yang tu nah, قبل betul. أن تنفد كلمات Ya. ربي ولو جئنا بمثله مددا. Nah, bagus. Itu ayat-ayat terakhir ya. Surat Hmm. Al-Kahfi ya. Lau kana al-bahru. Nah, tuliskan nih. Nah, tuliskan nih. Lau kana. Ini saya secara uslub ya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. لنفد البحر. Nah, la itu adalah lam taukid. Ya. Hmm. Lanafidal bahru qabla Antan an tanfada pada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. walau ji'na bimislihi madada. Oke. Ini sudah paham kan? Ya. Faham? Maknanya sudah paham. Sekarang perhatikan uslubnya. Kalau maknanya sudah paham, sekarang kita perhatikan uslub. Ya. Katakanlah. Qul law kana al-bahru, oh ya, qulnya belum saya tulis. Qul law kana al-bahru, katakan. Law kana tuh ada law. Harfu apa namanya tadi? Law itu? Harful Harfut tamanni. mani. Harfu tamani harap ya Ustaz. Harfut tamanni. Hmm. Kana fil madhi fil naqis. Bahru isim kana, betul? Hmm. Tidak ada khabar kana, benar? Ya. Li kalimat rabbi lana fidal bahru. Itulah harfut taukid. Lah Hmm. harfut taukid. Nafida fil madhi. Tuh. Lau kana, setelah lau kana fil madhi. Setelah Ya. la juga karena sebelumnya kana fil madhi, maka fil madhi fil sesudahnya harus fil madhi lagi. Jadi la Ya. nafida bukan layan fadu. Nafida Anak. yanfadu ya. Madinya nafida, mudorenya yanfadu. Karena sebelum la nafida bahru itu fiilnya adalah madi, yakni kana, maka setelah kata kana juga menggunakan fiil madi, la nafida. Nah, baru fa'il tuh. Qabla an tanfada tuh ada an tanfada an masdarnya, betul? Ya. Berarti masdar muawwal, betul kan? Ya. Qabla dzaraf. Qabla itu dzaraf. An tanfada ini an harfun nasab, tanfada fil mudhari mansub. Nah, fi mahalli jarin mudhof ilaih dari qabla. Hmm. Kalimat itu fa'il makanya domah, mudhof kepada Rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Begitu. Ji'na dari kata ja'a. Al-Madi. Hanu ji'na. Ji'tu ji'ta ja'a. Ji'tu ji'ti ja'at. Ji'na ji'tu ma ja'a dan seterusnya. Misli ja bi harfu jar, misli jar majrur, mudhaf ilaih. Madadan maf'ul bi dari ji'na. Belum bih daripada ji'na. Ya, paham ya? Faham? Ya. Sekarang enak kan baca Al-Quran, memahami uslub, memahami bahasa, nahwu, sorof dan sebagainya. Sedap. Nampak Ya. Ustaz jelas. Ustaz ajar malam ni lau mesti ada lah nampak. Iya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Hafal ini ayat ya. Hadis Ya. tadi, hadis Nabi tadi hafal belum? Lau araftumullaha haqqa ma'rifatihi Ma'rifati lamasyai. lamasaitum alal buhuri Dan walazalat bidu'aikumul jibalu. Ini hadisnya dahsyat. Hmm. Lau araftumullaha haqqa ma'rifatihi lamasyaitum alal buhuri walazalat bidu'aikumul jibalu. Walazalat bidu'aikumul jibalu. Seperti itu. Oke. Pansas. Ya, Ibu Jadi Lela bagaimana? pada ayat surah Al-Kahfi, midadan dengan madadan, dia dari akar kata Oh, yang sama, Ustaz. iya, baik, baik, baik.
Coba ada yang tahu tidak? Apa bedanya midadan dengan madadan? Apa bedanya? Midada. Yang tahu tidak? Karena baru midada. Lau kana bahru midadan, sedangkan yang di bawahnya madadan. Coba apa bedanya? Apa bedanya madadun dengan midadun? Satu isi makan ya Ustaz. Kenapa? Midadan tu macam bentuk isi makan, bukan? Tinta. Bukan. Tinta ya Ustaz. Kenapa Ibu? Tinta itu Mananya ismu tinta. alat. Madadun tinta, midadun tinta, sama. Ismu alat Alat. yang di atas Isi madat, isi madat. Isi madat isi makan semua sama. Midadun itu dari kata madda, rumpun dua. Karena midada. Madadun ini masdar, madad. Midada. Artinya tinta, tinta. Nah, baik. Kalau belum tahu ini madadun adalah mufrad. Oh, Silakan midadun mufrad, jamak. jamak. Taksir, jamu taksir. Seperti bahrun biharun. Ya kan? Bahrun biharun, betul tak? Bahrun biharun. Jabalun jibalun. Madadun apa? Midadun, Midadun. madadun midadun. Midadun. Oh, oke. Iya, jama. Lau kana al-bahru midadan di kalimati rabbi. Nah, jadi midadun ada jama taksir. Paham ya Ibu? Ibu Lana ya? Ya baik. Syukran Ustaz. Ya. Ada lagi surat apa yang lain yang ada lau di situ? Lau. Hmm. لو أنزلنا هذا القرآن Ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, ya kan? Ya. Betul, betul. Coba kita cek. Ya, Pak Ji lahir nih ada. Lau anzalna. Lau Betul. anzalna hadzal qur'an. Nah, ini uslub ini. Anzalna hadzal qur'ana Betul hasab. ala jabalin. Semuanya gunung ganang juga ya. Kenapa ya, Bu? Tadi gunung, ini gunung. Ya. So, gunung itu benda yang besar, yang dahsyat ya. Lara'aitahu khosyi'an mutasaddian min khasyatillah. Betul tak? Ayat ini berbunyi begini. Betul Pak Haji ya, Pak Haji Tahir ya. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Adalah adalah, betul kan? Terus setelah law anzalna fil madi bukan? Karena maldi wazan pertama. Mazid. Madi mazid bahasa pertama, betul. Anzalna diawali oleh law. Nah, fi'il setelah law itu fil madi. Begitupun setelah law, karena sebelum la ini adalah anzalna yang merupakan fil madi, maka fi'il sesudah la juga fil madi. Makanya ra'aita. Ra'aita fil madi kan? Itu ya ro'a. Oh, Tak jadi fa'il, ku jadi maf'ulun bi. iya. Kunya maf'ul bi. Paham ya? Paham? Ya. Alhamdulillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, Ganang maka aku akan lihat gunung itu kita akan melihat takut, tunduk, mutasodian, apa pening ya, atau pening apa ya, takut dan tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyan, khusyuk, mutasodian, takut atau tertunduk min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyian itu hal ya Ustaz. Khasyan hal, mutasodian hal kedua. Satu. Khasyan hal ke satu.
Surah apa ini ya? Saya cari ini. Kalau saya tak silap surah Al-Hasyr. Kalau saya Al-Hasyr. tak silap lah. Al-Hasyr, Betul. Al-Hasyr, tapi tak tahu. Ya. Muka surat 548 kalau saya tak silap lah. 548. 548. 548 sebab ayat ni Oh, saya hafal. wah, silakan Bapak Ibu tengok. 548. Tuh. Jadi uslubnya sekarang kita bisa temukan kan? Di Al-Quran banyak loh kita temukan, betul? Ayat Hmm. 21 ya. Betul 548 ya? Iya, Ha. alhamdulillah. Tapi tak habis. Patutnya watil kal amsal tu lagi sambung baru Panjang lagi lah. satu ayat Watilkal 20. amsal nadribuha linnas. Hmm. Jadi kesimpulannya apa uslubnya? Seandainya itu bahasa Arabnya adalah lau. Hmm. Setelah lau menggunakan fiil maldi. Sesudahnya diikuti oleh lam taukid la. Dan sesudahnya menggunakan fiil maldi juga. Hmm. Begitu. Sampai di Ya. sini Bapak Ibu paham? Paham, Pak? Nah, oke. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Atau ada lagi soalan dulu, silakan. Ada. Kalau tak ada, saya akan buat terjemahan lagi dari kalimat berikutnya. Hmm. Seorang penyair berkata kepada kekasihnya. Kekasihnya itu apa ya? Kekasih itu. Orang yang dicintai ya. Ya. Seandainya aku seekor burung, niscaya, tuh ada niscaya, aku akan terbang. Niscaya aku akan terbang kepadamu Hmm. dengan cinta. Dengan cinta. Oh, oke. Ya, ini apa orang yang anak muda yang sedang kalau bahasa itu namanya kasmaran. Ya, mabuk cinta dia, mabuk Mabuk cinta. cinta betul, yang sedang mabuk cinta. Seorang pemuda mabuk cinta kepada kekasihnya, seorang perempuan, dan saking cintanya sedang mabuk cinta, dia membuat puisi, buat syair. Hmm. Misalnya Majnun, begitu. Ustaz. Kenapa Ibu? Majnun. Majnun. Iya, Majnun betul. Majnun itu orang gila ya. Hmm. Majnun. Ya dalam kisah-kisah terdahulu ada, kalau di Arab ada kisah Laila dan Majnun. Kalau di Indonesia ada kisah misalnya apa ya, Pronocitro dengan Roro Mendut begitu ya, dan lain-lain. Yang Samson and Delilah tu Samson ni. Samson. Ya, yang Inggris punya, Pak, yang Inggris. Apa itu? Yang Inggrisnya, oh iya, apa itu, Ibu? Bulat, Samson and Delilah. Oh, Samson and Delilah ya. Ya. Samson Dalila ya, Samson Dalila atau Samson Delilah ya, oke. Tapi bukan Ya. saya ya Ustaz. Ya, ya, Allah. ya, ya, Ibu Laila yang di sini berarti Samsonnya Bapak, siapa tuh? Saya lupa namanya. Ya, oke. Terus kita lanjutkan. Atau tuh Laila Majnun, Samson Delilah, sama kalau di Barat itu di Inggris itu apa selain itu ya? Saya lupa ya. Terkenal, siapa tuh yang suka sebut? Saya lupa. Saya lupa, mohon maaf. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Seorang penyair berkata. Penyair bahasa Arabnya apa?
Asyairu. Syairun. Qala asyairu. Qala. Karena penyairnya kita belum tahu, maka kita nakirahkan. Qala syairun. Jadi bukan qala syairu ma'rifat, tetapi nakirah. Sebab apa? Sebab kita belum tahu siapa penyairnya. Okey. Oke. Seorang penyair berkata, qala syairun li habibihi. Li habibatihi. Maaf. Li habibatihi. Li habibatihi. Habibah itu kekasih, orang yang dicintai ya. Qala syairun li habibati. Kalau kepada, ini kata kepada ya, kepada diawali oleh kata qala, maka bahasa Arabnya kepada itu adalah li, bukan ila. Jadi bukan qala syairun ila habibi, bukan ila. Ya, Tapi qala syairun li habibi. ya. Coba ingat di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Betul tidak? Li Lil apa? malaikat. Sama inilah Pak, sama kepada Pak. Iya kan? Harfu jar. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika Wa nuqaddilu wa nuqaddisulaka. Menukadil. Qala rabbuka lil malaikati qala li. Hmm. Jadi bukan qala ila tapi qala li. Saya berkata kepada teman saya, qultu li sahibi. Qalat al ummu li bintiha. Qala al walidu li waladihi. Gunakan li. Nah, ini perlu juga kita ingat-ingat sebab tidak sedikit orang yang baru belajar bahasa Arab dan dia belum mengenal uslub. Setelah qala dia gunakan ila. Nah, itu tidak benar. Setelah qala gunakan li. Tapi diterjemahkan dengan kepada. Meskipun li itu mana asalnya adalah untuk atau mempunyai atau bagi atau apa kepunyaan ya. Tetapi Ya, kalau milik. diawali oleh qala maka li di situ maknanya adalah kepada. Qala ni fi'il lazim Ustaz ya. Fi'il Kenapa, lazim. Bu? Fi'il lazim bukan fi'il muta'addi kan Ustaz. Qala. Qala itu fi'il muta'addi, Bu. Berkata, seorang penyair berkata kepada kekasihnya. Apa yang dikatakan? Nah, itu maf'ul bihnya. Oh. Li habibatihi itu Jar maf'ulun majrur. jawa majrur fi mahalli nasbin ya Ustaz. Bukan. Fi mahallin nasbi nanti. Titik dua setelahnya itu jumlah setelahnya itu nanti maf'ul bih. Oke. Seandainya aku seekor burung sampai selesai, sampai dengan cinta, itu adalah objek yang dikatakan. Maf'ul bih dari qala. Fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Oh, yang dikatakan maqulul qaul Ustaz. Maf'ulul qaul. Maqulul qaul yang apa yang dikatakan? Iya, apa yang dikatakan? Begitu. Jadi setelah qala diikuti oleh li, sedangkan objek yang dikatakan itu nanti fi mahalli nasbin menjadi maf'ul bihnya. Baik, seandainya aku seekor burung. Seandainya apa bahasa Arabnya? Seandainya. Now. Lau. Aku seekor burung. Lau. Itu apa bahasa Arabnya? Aku anak burung ta'ir. Kuntu ta'irun. Nah, kuntu ta'iron. Bagus Pak Haji Farman tuh. Kuntu ta'iron. Ingat, Lepasnya fi'il madhi. setelah lau harus menggunakan fi'il madhi, betul tidak? Ya. Sebetulnya saya seekor burung itu bahasa Arabnya asalnya adalah ana ta'irun. Semula ya. Ya. Saya seekor burung, ana ta'irun. Ta'irun. Saya seekor burung. Tetapi karena diawali oleh lau, Tak boleh anak ta'irun.
Apa tak boleh lau anak toirun? Tak boleh. Tutu tohirun. Apa sebabnya? Sebab setelah lau harus menggunakan fiil Madi. 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 Karena tidak ada fiil pada kata anak tohirun, pada kalimat anak tohirun tidak ada fiil madi, maka kita perlu memunculkan fiil bantu. Kana. Nakis. Fiil bantu maksudnya fiil yang membantu, harus ada fiil madi begitu. Apa bantunya? Karena Kana. Nakis ya. nafis, betul. Karena domirnya ana, maka kana menjadi Kuntu. kuntu begitu. Nah, begitu ya. Jadi makanya kita mungkin bertanya, apa artinya kana? Kana itu tidak ada artinya. Meskipun ada orang yang menerjemahkan kana dengan kata ada, tetapi dalam kalimat tidak selalu diterjemahkan dengan ada. Kana itu tidak ada artinya, tetapi dia harus muncul ketika memang diharuskan. Iya. Contohnya ketika dia sebelumnya ada lau, harfu tamani lau, dan sesudahnya tidak ada fiil. Kalau ada kalimat diawali oleh lau, dan sesudah lau itu tidak ada fiil, maka karena diperlukan hadir untuk menjadi fiil bantu agar kata sesudah lau itu menjadi fiil madhi. Sedangkan domirnya sesuaikan. Kalau ana kuntu, kalau anta kunta, kalau anti kunti. Ya. Lau kuntu ta'iran. Seandainya aku seekor burung, niscaya aku akan terbang. Nasjayallah. La lagi, lamu taukid ya. Ya. Terbang bahasa Arabnya apa? Terbang. Dalam Quran itu apa sebut terbang? Apa terbang bahasa Arabnya? Toro. Toro telah terbang. Ya, Ya. toro telah terbang. Sekarang aku. Aku terbang. Toro itu kan demir apa demirnya? Toro. Toro damir huwa. Demir huwa. Kalau anak Tirtu. tirtu, betul. Tirtu. Berarti la tirtu. Latir tuh Aku terbang kepadamu. tirtu Ilaiki. Baika. Ilaiki kepada Ilaiki, perempuan. Ustaz dia tulis dekat whiteboard ke tak nampak muka surat berapa ni? Kenapa Ibu? Saya tak nampak dekat whiteboard, dekat screen. Sekarang page 4. Coba Ibu buka page 4. Okey. Latirtu ilaiki dengan cinta. Nah, bahasa Indonesianya terjemahnya dengan cinta. Dengan itu kan bi bahasa Arabnya ya. Menerjemahkannya tidak harus letterlek kata per kata, tapi cukup menggunakan hal. Hubban itu hal. Latirtu ilaiki hubban. Sehingga menerjemahkan hubban boleh dengan cinta, boleh penuh cinta. Lau kuntu ta'iron latirtu ilaiki hubban. Seandainya aku seekor burung, niscaya aku akan terbang kepadamu penuh cinta atau dengan cinta. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah mungkin seorang penyair bisa menjadi burung dan terbang kepada kekasihnya? Tentu tidak mungkin. Mungkin lah. Tak mungkin dia bisa terbang, membawa dirinya menemui kekasihnya sambil terbang, tak mungkin. Tetapi ini apa namanya? Ini bahasa kiasan kan? Metafor. Metafor. Ya. Metafor. Majas ya Ustaz, dalam bahasa Arabnya. Bagaimana Ibu? Majas ya. Ya majaz. Hmm. Majaz, bukan makna hakiki, bukan makna sebenarnya. Majas ya. Ada makna itu ada dua, ada makna hakiki, ada makna majazi. Nah, baik. Makna itu ada dua. Makna dari sebuah kata atau sebuah kalimat ada dua. Ada hakiki, hakikiyun, ada majaziyun. Apa itu hakikiyun? Hakikiyun adalah sebenarnya, apa adanya.
Nah, kalau majazi itu metafor. Maknanya bukan sebenarnya. Metafor atau bukan sebenarnya. Atau kiasan. Misalnya begini. Di dalam bacaan salawat ya, kita mungkin membaca gini. Kepada Rasulullah kita mengatakan, anta syamsun, anta badr. Ya, betul Pak. Anta Anta syams. syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Hmm, Itu ya. Ya, Anta syamsun, anta badrun. Anta maksudnya engkau, hai Muhammad, engkau bagaikan mentari atau matahari. Anta badrun, engkau bagaikan purnama. Atau engkau adalah matahari. Engkau adalah purnama. Anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Nah, Bapak Ibu semua, betul tidak kita mengatakan Muhammad adalah matahari? Nabi Muhammad matahari bukan? bukan. Bukan. Matahari, Metafor Muhammad aja. apakah dia purnama, bulan? Bukan juga. Ya, Apakah Muhammad adalah nur cahaya di atas cahaya? Juga bukan. ya, Tapi manusia biasa kan, manusia seperti maksudnya manusia, makhluk manusia begitu, ya kan? ya Pak. Tetapi kenapa ada ungkapan anta syamsun anta badrun? Makna hakiki dari Samsun memang matahari. Mana hakikinya ada matahari, betul. Hmm, Matahari yang menyinari bumi setiap pagi sampai petang, menjelang hmm, petang. Badrun adalah purnama, bulan purnama. Bulan purnama itu bulan pada malam 14. Bulan ketika terang benderang. Bukan bulan hilal, bukan bulan sabit, tetapi bulan utuh, bulan yang penuh. Itu badrun bahasa Arabnya. ya. Nah, itu mana hakiki. Lalu apa mana majazinya? Mana metafornya? Mana bukan sebenarnya? Ya matahari itu apa? Mana yang bisa kita ambil dari makna matahari? Matahari itu adalah cahaya yang sangat besar, sangat luas, menyinari seluruh bumi, seluruh semesta. Hmm, Cahayanya sangat besar, sangat luas, sangat terang benderang. Itu salah satu makna majazinya. Mana majazi yang lain apa? Matahari itu kapan terbitnya? Kapan Pagi, menjadi matahari? pagi. Pagi atau siang, dari pagi sampai petang, betul? Pagi sampai sore kan? Iya Pak. Jadi Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang menerangi manusia, kehidupan manusia pada siang hari. Anta badrun, engkau adalah purnama. Kapan purnama datang? Malam. Malam hari. Nah, sehingga mana majazinya adalah bahwa Muhammad itu Rasulullah itu adalah juga cahaya pada malam hari bagi kehidupan manusia yang mau Iya. mengambil petunjuk darinya. Jadi siang ada petunjuk, malam hari ada petunjuk dari sang Rasul. Maka Muhammad Rasulullah itu bisa menjadi penerang kemanusiaan, penerang kehidupan, baik siang maupun malam. Dan karena siang itu ada matahari, maka cahayanya sangat menerangi dengan sangat terang benderang. Dan disebut anta syamsun. Engkaulah matahari, anta badr, engkau adalah purnama. Anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah disebut dengan cahaya di atas cahaya? Kita pernah dengar ungkapan al-ilmu nurun, betul tidak? Nah, Apa artinya? ilmu Ilmu adalah hidayah. cahaya. Jadi Hmm, ilmu itu adalah cahaya. Kenapa ilmu jadi cahaya? Ini bukan bahasa yang bukan mana hakiki, tapi mana majazi, betul tidak? ya. Ilmu itu kan menyinari, menerangi hati, menerangi pikiran, menerangi perasaan, kemudian bisa menjadi petunjuk bagi manusia dalam kehidupan, kan? Nah, Dan ilmu adalah cahaya. Nah, jika ilmu adalah cahaya, maka orang yang berilmu juga cahaya, bukan? insya Allah. Cahaya.
Ya. Rasulullah berilmu tidak? Sangat berilmu. Sangat ya. Ada banyak nabi, ada banyak wali, ada banyak rasul, ada banyak orang-orang ulama dan sebagainya. Mereka adalah cahaya-cahaya di atas bumi. Nah, dari seluruh cahaya yang hinggap pada dada-dada orang yang berilmu, itu dari seluruhnya itu Nabi Muhammad adalah yang paling tinggi dari semuanya. Hmm. Makanya Nabi Muhammad itu adalah nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Sebab para ulama, para orang-orang bijak bestari, mereka menyerap ilmu dari siapa? Dari sang Rasul. Ya, Rasulullah Kan? SAW. Rasul itu menjadi cahaya di atas cahaya. Tuh, seperti beginilah tuh. Ini cahaya, cahaya menyinari cahaya-cahaya kecil. Nah, cahaya kecil menyinari lagi bumi di bawahnya. Begitu seterusnya. Maka ini bahasa metafor. Maka Hmm. ketika kita memahami bahasa metaforis, bahasa majazi, maka pahami dengan majazi. Jangan dipahami dengan makna hakiki. Oke. Seperti gini, seorang lelaki sedang menyukai seorang perempuan. Mencintai seorang perempuan, mengagumi seorang perempuan. Lalu dia berkata kepada perempuannya, pada kekasihnya, engkau bagaikan purnama, anti badrun. Engkau adalah purnama. Mana majazinya? Engkau adalah cahaya yang terang benderang di malam hari. Lembut, memendar, dan sebagainya. Lembut, hangat, dan cahayanya yang lembut menyinari kehidupan di malam hari. Itu mana majazinya. Kalau kita lihat mana hakikinya apa badrun? Purnama. Memang cahaya dari bumi, tapi kalau kita dekati bulan purnama dekat dengan dirinya, seperti apa bentuk purnama? Apakah seindah yang kita lihat dari bumi? Dari bumi purnama terlihat indah, terlihat elok, terlihat bagus. Tetapi kalau kita dekat dengan bulan, sementara bulan kan gelap. Hmm. Kenapa bulan purnama itu bercahaya? Sebab ada cahaya pantulan dari matahari, betul tidak? Betul. Matahari menyorot kepada bulan, maka bulan mengeluarkan cahaya. Ya. Nah, jadi bulan itu sebenarnya tidak bercahaya. Ya. Nah, kalau kita dekati bulan dari yang sangat dekat, jarak yang sangat dekat, maka bulan itu gelap. Hmm. Bulan itu tidak bercahaya. Dan mungkin bentuknya tidak seindah yang kita lihat dari bumi. Hmm. Sehingga kalau kita pahami badrun dengan makna hakiki, maka badrun tidaklah indah. Hmm. Tidak indah. Tetapi kalau kita pahami badrun sebagai makna majazi, maka maknanya menjadi keindahan, menjadi cahaya, menjadi terang benderang di malam hari dalam kegelapan, dan sebagainya. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan? Cukup ya? Cukup, Yang Pak. berikutnya, seorang alim berkata seandainya bukan karena ilmu. Nah, ini agak rumit, bukan rumit. Ini lebih menaik, bahasanya lebih menaik dan uslubnya lebih tinggi. Nah, jadi sementara sampai situ dulu sebagai dasar kita belajar bahasa Arab untuk pengenalan lau dengan la. Nah, sekarang kita berlatih dahulu. Berlatih. Ada waktu sekitar 20 menit kita berlatih. Silakan Bapak Ibu buatkan kalimat menggunakan lau dan la. Hmm. Oh, Lau dan la. mau dan lah. Seandainya, Seandainya. niscaya. Hmm. Tak, Afwan Ustaz. Ya, Lam bolehlah ni Bapak dia Ibu. adalah taman ni kan harapan ya Ustaz. Bukan harapan, pengandaian. Pengandaiannya. Kalau pengandaian itu mungkin terjadi tidak? Tak. Tak mungkin terjadi kan? Ya. Jadi pengandaian, jadi tidak sesuatu yang tidak terjadi. Maka bukan harapan, hanya pengandaian. Hmm. Jadi dia adalah jumlah syarat Ustaz. Ada Ya, andaian dan ada yang satu yang maksudnya jawabnya Ustaz. Betul? iya. Lau itu ada ini, lau ini adalah syarat.
jawab apa jumlah syartiyah. Sedangkan la dan seterusnya itu adalah jawab syarti. Gitu, Ibu Lala. Lau itu harfu syarti. Lau itu harfu tamani dari segi maknanya. Sedangkan harfu syarti ya dari segi kelompoknya memang termasuk huruf syarat. Kenapa disebutkan huruf syarat? Karena sesudahnya selalu diikuti oleh jawab syarti. Tapi mungkin kita pernah baca Al-Quran ayat yang lain setelah lau tidak menggunakan la ya, sebab di situ bukan sebagai syarat. Contohnya tadi surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Walau Hmm. ji'na bimithlihi madada. Di situ ada walau kan? Hmm. Walau ji'na bimithlihi madada. Ada la lagi tidak sesudahnya? Tak ada. Ada. Nah, kalau di Ada. situ maknanya bukan pengandaian. Kalau walau di situ maknanya adalah walaupun. Hmm. Apa walaupun? Sekalipun. Hmm. Sama ya. Bahasa Melayu sama ya. Iya, Atau Pak. kendatipun. Kalau orang Indonesia ada beberapa kata ya. Walaupun, sekalipun, kendatipun. Maknanya sama. Bahasa Arabnya Hmm. ada beberapa, diantaranya adalah walau. Walau. Oke. Walaupun. Maksud Ustaz dalam surah Al-Kahfi tadi, Qul law kana. Yang Qul law lafaz kana bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Adalah lagi sesudahnya? Tidak ada kan? Jadi di Hmm. sini law yang di atas tu andaian, kemudian dan nafida di situ adalah jawab Ustaz. Betul. Jawab, kemudian datang lagi law di sini, dia yang kedua tu bukan andaian, yang kedua tu. Bukan pengandaian. Itu mah meskipun maknanya. Okey okey. Paham ya? Oke, sekarang silakan siapa mau coba buat kalimat dari lau. Satu-satu silakan siapa mau coba. Kalau belum, Bapak Ibu saya coba dulu. Hmm. Boleh. Lau kuntu tiflan. Oh, lau kuntu tiflan. Seandainya aku anak kecil, seandainya aku budak kecil, misalnya, niscaya aku apa ya? La, hmm, Tiflan. la tasallaqtu, la tasallaqtu ala syajari atau ala syajarati. Apa tasallaqo? Tasallaq itu apa maknanya? Memanjat, Panjat. Panjat ya, Pak? memanjat betul. Oh. Tasallaqo ya tasallaqu. Lau kuntu tiflan la tasallaqtu ala syajarati. Seandainya aku budak kecil, seandainya aku anak kecil, niscaya aku akan memanjat di atas pohon. Hmm. Kalau sekarang sudah besar, sudah tua, manjat pohon itu malu. Begitu. Itu contoh saja. Nah, silakan. Yang kedua, siapa mau ambil kesempatan buat kalimat Saya lau cuba dan saya cuba Ustaz. ya, Ibu Lela silakan. Uh, Lau kuntu Lau kuntu uh, burung atau Ustaz? apa Ibu? Burung. Kalau Burung Ta'iron. Iran. Lau Lau kuntu kuntu Iran. Ta'iron. Lau kuntu Iran. La tirtu ala sama. Latir itu alas sama. Iya, betul. Latir itu alas sama. Seandainya aku seekor burung, niscaya aku terbang di atas langit. Itu biasanya anak-anak kecil ketika berimajinasi ya, melihat plane, melihat pesawat terbang lewat itu hanya di pikirannya terbayang. Seandainya saya burung, saya juga akan terbang di atas langit. Nah, seperti itu. Imajinatif ya. Imajinatif.
Bagus Ibu Lela, alhamdulillah. Lau kuntu ta'iran latirtu 'alas sama'i. Sudah. Silakan nomor 3, siapa mau coba? Saya cuba Bapak, Ustaz. Ya, siapa ini? Saya. Ya, Ibu Sadia silakan, Ibu Sadia. Silakan. Lau zahabtu ilal masjidi Lau zahabtu ilal masjidi. la salaitu sunnatat tahiyatul masjid qabla julus. Boleh ke Ustaz? Lau zahabtu ilal masjidi la sholaitu. Ya, kita lanjutkan. Apa tadi apa lanjutannya, Bu? Salaitu sunnatat tahiyatul masjid La sholaitu sunnata tahiyatil masjid gitu ya. qabla qabla julus ya Ustaz. Qabla julusi. Oke, betul. Tuh, mudah kan? Tahiyatil masjidi qabla julusi. Betul, Ibu. Udah betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lau dhabtu ilal masjidi la shallaitu sunnata tahiyyatil masjidi qabla al-julusi. Nah, kita perhatikan ini. Kenapa dibaca sunnata? Karena maf'ul bi dari shallaitu. Kenapa tidak bertanwin sunnata? Karena mudhof kepada tahiyyati. Tahiyyati kasroh karena mudhof ilaih. Ya, Dan kenapa tidak bertanwin? Karena mudhof kepada masjidi, ada betul? masjidi, betul. Nah, masjidi kasroh karena mudhof ilaih yang terakhir. Qabla itu apa? Dzaraf Dzaraf. zaman. Julusi apa namanya? Dhafu ilahi. Mudhof ilaih. Seandainya aku pergi ke masjid, niscaya aku sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Ini pengandaian. Kenapa pengandaian? Bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin tidak seseorang itu datang ke masjid. Belum pasti. Bisa mungkin nggak sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi karena sesuatu ini sudah lewat, tidak mungkin berulang, maka kemudian membuat pengandaian. Seandainya saya pergi ke masjid, saya melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Tetapi sekarang saya sudah ada di pasar, sudah ada di apa pasar itu ya, sudah ada mau shopping belanja atau apa yang lain. Bisa tak sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sebab kenapa? Sebab saya berada di tempat yang lain. Makanya menggunakan kata lau, pengandaian. Sebab tidak mungkin terjadi lagi. Karena sekarang sudah ada di apa tuh? Pasar ya. Belanja. Begitu. Oke. Berikutnya siapa? Pak Haji ya? Pak Haji Farman, silakan Pak Haji. yang ini nih, yang lau zahabtu. Kalau kita pakai iza bisa, Pak. Kita. Iza zahabtu. Sama ya. Ida. Nah, kalau ida bukan pengandaian Pak Haji. Kalau ida itu artinya jika. Kalau jika itu sesuatu yang bisa dilakukan. Idza faragta fansab. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza zulzilatil ardu. Itu kalau idza berarti sesuatu yang disebutkan, sesuatu yang diungkapkan, sesuatu yang dinyatakan sesudahnya itu adalah sesuatu yang bisa terjadi, bukan pengandaian. Tetapi lau dan idza dua-duanya huruf syarat. Bedanya, kalau lau tidak mungkin terjadi lagi. Tetapi kalau idza mungkin terjadi. Mungkin bisa happen, bisa terjadi kalau setelah idza. Makanya kalimat idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu kedatangan pertolongan Allah dan kemenangan itu sesuatu yang bisa terjadi dan ternyata terjadi, betul tidak? Tapi kalau lau itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi sebab sudah lewat. Nah, baik. Kalau lau itu berarti menceritakan masa lalu. Makanya menggunakan fi'il madhi. Lau zahabtu. Zahabtu itu fi'il madhi. Lau itu pengandaian, itu adalah sesuatu yang masa lalu yang sudah terjadi. Dan karena sesuatu masa lalu, maka tidak mungkin seorang kembali ke masa lalu kan, masa silam. Maka menggunakan lau. Tetapi kalau idza
ini maknanya jika atau apabila dan peristiwanya belum terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Makanya bisa mungkin terlaksana atau terjadi. Begitu Pak Haji, bedanya. Jadi Pak Haji boleh gunakan lau. Tinggal tukar saja idza menjadi lau. Oke. Jadi Saya gimana saya Pak Haji lanjutannya? Lau? saya cuba bawa ayat Pak. Ya, coba. Lau ijtahadta Lau ijtahadta. la najahta. Nah, begitu, betul. Lau ijtahadta lanajahta. Nah, begitu. Lanajahta. Lau ijtahadta lanajahta. Seandainya engkau bersungguh-sungguh, niscaya engkau akan berjaya. Nah, ceritanya hari ini engkau tidak bersungguh-sungguh. Sehingga engkau fail, apa? Gagal itu apa ya? Tidak berjaya ya. Nah, kalau misalnya bisa kembali ke masa lalu, pada masa lalu itu kemudian engkau bersungguh-sungguh, maka pada saat itu engkau akan berjaya. Jadi ini pengandaian. Ya, udah betul, alhamdulillah. Lau ijtahadta lanajahta. Bagus, selamat Pak Haji Firman. Berikutnya lagi, siapa mau coba? Siapa lagi mau coba? Lau, siapa mau lau? Ibu Nuria Majid, silakan Ibu. Ya Allah, saya cuba ya. Ya, silakan. Uh, Seandainya hari seandainya hari tidak hujan, Ya, saya pasti akan ke pasar. Masya Allah. nah bagaimana? Seandainya lau apa ya Ustaz eh? Seandainya tidak, berarti lau lah. Ya, Lau lah. laula Nazala. laula nazala Hujan apa bahasa Arabnya? matar Al-mataru. al-mataru laula nazala al-mataru jadi Pasti saya. lepas tu saya apa tu selepas tu lah Saya berangkat ke pasar, pergi ke pasar. ah berangkat ke pasar Berangkat bahasa Arabnya apa? Pergi ke pasar. pergi ke pasar Pergi apa bahasa Arabnya? Zahab. zahab tu Ya, la zahabtu. la zahab la zahab tu ila Ya. suk ila suki Ya, betul. Ila suqi begitu. Nah, begitu ya. Laula nazala al-mataru la dhahabtu ila suqi. Nah, hari ini hujan. Karena hujan maka saya tidak pergi ke pasar. Nah, kemudian buat pengandaian seandainya tadi tidak hujan, niscaya tadi itu saya pergi ke pasar. Berarti kejadian sudah lewat, sudah lepas, apa sudah silam. Dan tidak mungkin seseorang kembali ke masa lalu, ke masa silam, betul? Gitu ya. Nah, bagus, selamat Ibu Nuria Majid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan, masih ada kesempatan 2 orang atau 3 orang lagi. Nomor 6. Siapa mau? Kalimat yang ke-6. Ada yang mau coba? Ibu Siti Munira barangkali? Maaf Ustaz, belum bersedia. Oh, belum bersedia, boleh. Siapa lagi mau coba? Barangkali Ibu Sarifah Radia mau coba Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat yang macam mana Ustaz saya nak buat tapi saya tak tahu. Saya cubalah sikit je Ustaz. Coba. Ustaz tolong ya. Nah, nanti kita cek. Kita Okay. coba. Jika saya Seandainya.
Okey. Seandainya. Seandainya saya mempunyai suara yang bagus ataupun sedap, Ya. uh, saya ingin menjadi qariah membaca ayat Al-Quran macam tu Ustaz. Qari'ah Al-Quran. Ya, Ah, okey. seandainya suara saya bagus ya. Ya, Nah, berarti lau. Oke, lau. Tuh. tahu kuntu ya Ustaz. Ya, suara saya bagus. Yang bagus tuh suaranya atau saya? Ah, Hmm. suara Ustaz. Suara. Nah, suara itu bahasa Arabnya, suara saya itu sauti. Sauti ya. Nah, berarti harus ada kana, laukana. Tuh. Tahu kuntu lah Ustaz atau lokana. Laukana sauti. Oh ya, yang bagus itu suara. Okey. Yang bagus itu suara, bukan saya. Laukana sauti jamila, Sauti Jamilah. jamilan. Jamilan. Okey. Karena apa? Karena mudzakkar. Sauti, dia kata sautun, bukan tamar buto, tapi tanya tak biasa. Saut. Mudzakkar. Laukana sauti jamilan, لو كان صوتي جميلا. niscaya aku menjadi qari'ah Al-Quran, begitu ya? Ya Ustaz. Coba. La, jadi dengan la ya. Lakuntu. La kuntu, okey. La kuntu qari'atan ya Ustaz. Ya, betul. Terus qari'atal. Atal Al-Qur'ani. Nah, begitu betul. Alhamdulillah. Lau kana صوتي جميلا Ya, لكنت قارئة القرآن. ya, betul. Selamat. Laukana sauti jamilan. Seandainya suaraku sedap, bagus, enak. Lakuntu qari'atal Al-Quran. Niscaya aku menjadi qari'ah Al-Quran. Pembaca Al-Quran maksudnya. Bagus, selamat Ibu Sarifah Radia. Ya Ustaz, saya tak tahu. Saya tahu yang saya nak kena pakai kana ya. Okey. Iya. Baik. Ya, jadi kalau setelah lolos harus menjadi asadatul madi, betul kan? Betul. Sedangkan sauti jamilun bukan fiil, maka perlu dibantu oleh kana. Kenapa tidak gunakan kuntu? Sebab yang bagus adalah suara, bukan aku. Makanya menggunakan kana lebih huwa. Ya. Okey, terima Gitu kasih. ya, Bu ya. Terima Oke, kasih. baik, selamat. Alhamdulillah. Satu lagi barangkali ada mau coba. Ahawil Ustaz. Ya, Ibu Masna, silakan. Laula kuntu maridon. Lau kuntu maridon. Laula kuntu maridon. Laula, betul maaf. Laula kuntu maridon. Laula kuntu maridon. Kuntu fi fasli. La kuntu fi fasli. Nah, itu juga masa lalu ya, betul. Maridon. La kuntu. Sebentar, ini bergerak Fi tulisan. fasli. La kuntu fi fasli. Laula kuntu maridon. La kuntu fi fasli. Mudah ya, Ibu ya? Ya Ustaz. Laula kuntu maridun, seandainya aku tidak sakit, la kuntu fi fasli. Niscaya aku berada di kelasku. Selamat Ibu Masna, alhamdulillah. Ternyata senang menggunakan kata lawa ya. Baik. Masih ada yang mau coba? Tak ada. Cukup. Nah, baik sudah. Saya cuba Ustaz lagi satu boleh? Bolehlah bagaimana? Lakuntu tabibatan. Lau kuntu. Tabibatan. Lau kuntu tabibatan. Ya, Tapi tak tahu ini boleh ke tidak Ustaz ayat ni. kenapa Ibu? La sa'itu. La. La saya akan bantu Oh, la saat tu betul. La La sa'atu. La Ya. sa'atu. uh, La sa'atu ikhwanina fi Palestin. Ikhwanana. Maaf. Ikhwanana fi Palestin. La sa'attu ikhwanana fi Falastin. Tuh, begitu. Fi Falastina.
غير منصرف ya. Lau kuntu tabibatan lasa'adtu ikhwanana fi Falastin. Membantunya dalam bidang apa? Bidang kedokteran kan? Nanti Tapi ini tak mungkin, saya tidak boleh jadi doktor lagi. Iya. Anda yang tak kesampaian. Ya, Sudah. bantunya di bidang medisi apa di bidang medical ya. Jadi tibbi itu bahasa apa? Bahasa Indonesia itu apa ya? Bahasa itu Kedokteran. medical. Kedokteran. Iya, Kedokteran. kedokteran ya. Oh, tiban ya. Kedokteran ya. Lau kuntu. Tibbi. Ah, Ya bagus. Lau kuntu tabibatan la sa'adtu ikhwanana fi Falastin tibbi. Oke. saya dulu mumadirah apa mumaridhah. Maridah. Aku tuh mumaridhah. Ya. Tapi sekarang dah pencen. Udah pensiun. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, saya nak cuba satu yang terakhir, Ustaz. Ya, boleh terakhir silakan Ibu Sanadia. Saya cuba yang depan, belakang tu saya tak pasti, nanti Ustaz betulkan ya. Mana? Lau najahtu fil imtihan. Lau najahtu fil imtihan. Saya nak kata saya akan menyambung pelajaran dengan sungguh-sungguh. La wasaltu ya Ustaz. Lau najahtu fil imtihani. Ah, Lawasaltu. La wasaltu dirasati Ustaz. Lawasaltu dirasati ya terus. Bitakidi Ustaz. Bersungguh-sungguh. Bagaimana Ibu? Bitakidi ya. Apa maksudnya kalau saya nak kata bitakidi itu dengan bersungguh-sungguh lagi. Ditakkid itu dengan kepastian, apa dengan kekuatan. Oh, Tapi kalau dengan sungguh-sungguh itu bil jiddi. bijiddin. Bil jiddi. Hmm. Lau najahtu fil imtihan lawasaltu dirasati bil jiddi. Bagus. Lau najahtu fil imtihan lawasaltu dirasati bil jiddi. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuntas sudah. Berarti malam hari ini kita belajar tentang Lau. lau, pengandaian. Oke. Ya. Oke, selesai. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah tuntas semua ya. Membahas pelajaran tentang lau dengan lamut taukid. Seandainya, niscaya, seandainya, niscaya. Dan juga tadi sudah berlatih cukup baik ya, bagus, alhamdulillah. Dan imajinasi kita membuat kalimat juga terekspos dengan baik, keluar kalimat-kalimatnya. Insya Allah minggu yang akan datang, minggu hadapan kita akan kembali belajar untuk membahas, melanjutkan bahasan tentang lau, tapi dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Semoga pelajaran kita hari ini berikan kita bekal untuk memahami dan mampu membuat kalimat-kalimat berikutnya dengan usul-usul yang lainnya. Itu saja barangkali pada malam hari ini kita belajar ya, selesai. Syukran jazilan. Hayya bina nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alfa minkum, mohon maaf atas segala kesilapan, kesalahan dan kekurangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan
dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.